Indonesia pernah memiliki klub yang mampu menembus persaingan di level Asia. Pada tahun 1986, klub Indonesia bernama Kramayuda Tiga Berlian sukses meraih peringkat ketiga Asian Club Championship. Berstatus juara Galatama 1985, KTB mewakili Indonesia di kompetisi tertinggi antar klub Asia musim 1985-86. Skuad KTB saat itu bermaterikan pemain-pemain nasional, diantaranya Heri Kiswanto, Saud Tobing, Eli Idris, Zulkarnain Lubis, Ruli Neri, Bambang Nurdiansyah, dan Jayadi Said. Yang pertama, memang tim Kramayuda Tiga Berlian waktu itu memang di nasional kita tempat berkumpulnya pemain-pemain nasional. Bahkan mayoritas pra Piala Dunia yang dilatih sama Om Sinyo itu ada di situ. Saya sebut aja mungkin ada Heri Kiswanto, ada saya, ada Eli Idris, ada beberapa pemain lagi, Zulkarnain Lubis, almarhum. Itu kan pemain nasional yang juga prestasinya tim nasional waktu itu lumayan bagus. Kita lolos subgrup, selangkah lagi menuju Korea kan sebenarnya. Atau 2 langkah lagi lah menuju Meksiko, sorry. Kita yang kalah sama Korea. Perjalanannya untuk masuk ke final atau 4 besar di sana ya cukup menarik, karena di grup kita runner up karena kebetulan kita sama Daewoo Gangnam Korea waktu, kalau nggak salah waktu itu. Untuk kita kalah, juaranya dia, runner up-nya kita. Di 4 besar kita juga kalah lagi di semifinal lawan tuan rumah Al Ahly kalau nggak salah. Al Ahly kita kalah, itu pun tipis 1-0 kalau nggak salah kalahnya. Saya lupa tuh. Nanti bisa dikoreksi teman yang lain nanti kalau mau ketemu teman-teman yang lain kan. Di perebutan ketiga kita kalau tidak salah lagi karena udah tahun berapa itu ya, kita menang sama Libanon 1-0 yang ngegolin rekan saya namanya Saud Tobing. Itu 1-0 menang, nah kita nomor 3. Jadi di perjalanan grup aja, penyisian grup saja udah luar biasa perjuangan kami waktu itu. Dan jangan lupa yang dihadapi itu tim-tim kuat, klub-klub di profesional di Asia. Seperti itu. Dan itu salah satu kenangan sebagai pribadi karir saya, kenangan yang luar biasa menurut saya. Jika kembali menilik dari sejarahnya, KTB adalah reinkarnasi Jawara Galatama pada musim 1983 dan 84, yakni Yanita Utama yang bubar. Setelah Yanita Utama dinyatakan bubar akibat krisis finansial pada tahun 1985, sebagian besar pemain mereka gabung KTB yang dibentuk Syarnubi Said. Selama menjalani persiapan menuju Asian Cup Championship, para pemain bermarkas di mes KTB yang beralamat di Jalan Tirtasari Utan Kayu Rawamangun dan tempat latihan mereka di Jalan Raya Bekasi kilometer 21 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sementara itu, KTB memilih Stadion Patra di Palembang sebagai arena menjamu lawan mereka di laga kandang Galatama. Jadi kita kebersamaan yang pasti. Kita dulu tim itu lama, Pak. Kalau saya boleh bilang sejarah, mungkin ada senior S tuh tahu kan, dia mau wawancari beberapa rekan saya juga. Kramayuda adalah inkarnasi daripada namanya Yanita Utama Bogor. Yanita Utama tuh Bogor tuh juara terus di kompetisi Galatama waktu itu. Kebetulan pelakunya saya, top skornya saya. Ketika klub itu mau bubar, nah waktu itu Mas Kadir sebagai pelatih, Abdul Qadir itu kalau kalian belum lahir mungkin ya.
Abdul Qadir itu legendnya Asia juga, legendnya tim nasional, almarhum. Saking sayangnya sama anak-anak, sama tim itu, dia merengek ke Pak Sarnubi Said namanya, yang punya Kerama Yuda 3 berlian itu. Bahwa ini tim bagus Pak, daripada nanti bubar, anaknya pergi kemana-mana. Nggak jelas maksud saya pemainnya, bahkan waktu tim itu dijual atau diambil alih sama Pak Sarnubi Said, kami dari beberapa ini lagi persiapan timnas. Gitu. Alasan itu Mas Kadir sayang nih anak-anak, dan beberapa orang juga lagi konsentrasi di timnas. Akhirnya Pak Sarnubi mau menerima, mengambil alih tim Yanita Utama tadi itu. Gitu. Sayang rekan saya Rudy William Kolces, Joko Malis yang ada di Yanita Utama itu tidak bergabung, dia milih pulang ke Surabaya. Kalau dia tampung semua, mungkin lebih bagus tim itu, karena masih ada Rudy Kolces, ada Joko Malis, ada Yudi Suryata, itu anak-anak Niak Mitra zaman dulu yang pindah ke kami di Yanita Utama dulu. Jadi tim itu memang udah solid, tim itu memang sudah apa ya, sudah terkumpul lama, sehingga kami satu sama lain juga bisa mengenal lebih dekat lagi. Dan pelatihnya juga dari orang yang memang benar-benar legend waktu itu, karena beliau jauh di senior di atas kita, dia panutan kita, dia adalah inspirasi beberapa pemain yang ada di situ, karena waktu kita kecil juga ngeliat dia main gitu kan. Dan dari situlah tim itu menjadi solid dan kuat. Tim itu udah beberapa kali juara liga. Di waktu jadi Bogor itu 2 kali, gitu ya. Jadi Kerama Yuda juara lagi dia, tim yang sama, gitu, pemain yang sama. Kesuksesannya ya kita antara pemain saling berjuang, jadi semua kompak lah pokoknya. Jadi mulai dari ketua umumnya juga sampai ke pemain-pemainnya tuh semua sangat kompak, sehingga kita bisa mengalahkan lawan-lawan yang ada di sana. Sempat kalah di babak semifinal saat melawan Daewoo Korea yang membuat Bambang Nurdiansyah dan kawan-kawan gagal ke laga final. Ternyata tak menyurutkan semangat dan mental para pemain. Mereka justru membalas kekalahan itu saat perebutan peringkat ketiga atas klub asal Suriah Al-Ittihad Aleppo dengan skor tipis 1-0. Ya karena kita waktu itu punya motivasi pemain, ya kita harus tunjukkan karena kita mewakili Indonesia. Apalagi juga di situ Pak Sarnubi Said juga nonton ke sana. Jadi kita harus kasih dia sama beliau bahwa kita juga masih mampu bermain di sana, walaupun lawan-lawan itu kuat-kuat. Kerama Yuda 3 Berlian menjadi tim kuat bukan hanya karena bermaterikan pemain-pemain nasional. Namun ada 2 sosok pelatih, yakni almarhum Abdul Qadir dan almarhum Sofyan Hadi, yang melalui tangan dingin keduanya menjadikan KTB tim yang kompak dan membuat ikatan di antara pemain, pelatih, serta pemilik klub terjalin erat. Tetapi Mas Qadir sama Sofyan Hadi ya sepak bola yang tren saat itu, Mbak. Tetapi sentuhan dari hati ke hatinya, sentuhan kekeluargaannya, itu yang membuat tim itu jadi solid gitu. Seperti itu. Kalau bicara ilmu kepelatihannya, tentunya saya nggak fair membandingkan sepak bola zaman dulu dan sepak bola zaman sekarang, yang tepatnya kepelatihan lah gitu. Tetapi yang perlu saya contoh, saya salut sama Mas Qadir, sentuhan hati ke hati pemain, pendekatan ke hati-hati pemain, walaupun kami profesional, tetapi sentuhan itu sama Mas Qadir tidak ditinggalkan, karena orang Melayu itu perlu itu sebetulnya, perlu pendekatan seperti itu. Kalau pendekatan pelatih sangat bagus sekali, seperti misalnya Abdul Qadir, almarhum Abdul Qadir, terus almarhum Sofyan Hadi juga sangat dekat sama pemain. Jadi nggak ada rasa pilih kasih di antara
pemain sama pelatih gitu. Perkataan pelatih waktu main di sana ya beliau bilang siapapun lawan kita harus lawan, jangan takut. Karena kita membela nama Indonesia. Begitu. Sambil memperlihatkan foto skuad KTB saat itu, Jayadi Said mencoba kembali mengingat momen-momen kebersamaannya dengan para pemain, terutama dengan pemain yang paling dekat dengannya yakni almarhum Zulkarnain Lubis. Sampai saat ini KTB masih menjadi klub Indonesia paling bagus pencapaiannya di kompetisi antar klub teratas level Asia. KTB menjadi pengingat bahwa Indonesia pernah memiliki klub sepak bola yang syarat akan prestasi. Bahkan sampai sekarang belum ada satupun tim asal Indonesia yang mampu menyamai prestasi klub Kramayuda 3 berlian. Ya, yang paling kita ingat waktu lawan Al Ahly sama Daewoo Korea lah. Itu yang paling berkesan. Karena kita sama-sama kita ketahui Al Ahly adalah klub yang punya nama, juga Daewoo Korea juga. Karena kebetulan waktu itu kalau nggak salah ada 9 pemain pra-Piala Dunianya yang memperkuat klub Daewoo Korea. Ketika lawan salah satu tim yang kita kalahkan nomor 3 tuh Libanon, siapa saya lupa, nanti di cross check lagi Pak itu. Nah, itu kita bisa nomor 3 itu luar biasa gitu. 3 besar loh Mas. 3 besar itu nggak gampang. Tim-tim sekarang ada nggak tim-tim klub-klub maksud saya? Ada nggak yang udah masuk nomor 3 Asia gitu? Nggak ada kan? Mungkin ada teman-teman wartawan, kalau ada klub-klub lain masuk 8 besar ini, wah ini klub ini umpamanya kan sejarah nih, karena saya pernah baca itu sejarah masuk 8 besar Asia kan. Tolonglah dicek lagi kan, ada data itu banyak. Kita bukan 8 besar lagi, kita nomor 3 Asia bos gitu. Mohon maaf gitu.